Kepala Intelijen Militer Israel Mayor Jenderal Aharon Halifa mundur dari jabatannya. Ia mengaku bertanggung jawab atas kegagalan Israel dalam mempertahankan keamanan di perbatasan pada 7 Oktober 2023. Diketahui saat itu serangan mematikan Hamas menghantam negara Zionis tersebut. Dilansir Reuters, Kamis 22 Agustus 2024, pengakuan itu disampaikan Halifa saat berpidato dalam seremoni pengunduran dirinya pada Rabu 21 Agustus. Saat itu ia bahkan terlihat menangis menyesali kegagalannya. Sebagai informasi, Halifa adalah salah satu dari sejumlah komandan senior Israel yang mengakui telah gagal memprediksi dan mencegah serangan paling mematikan Hamas. Calon Presiden atau Capres Amerika Serikat atau AS Kamala Harris menegaskan dukungannya untuk Israel. Hal itu ia sampaikan saat resmi menerima pencalonan sebagai presiden oleh Partai Demokrat pada Kamis 23 Agustus 2024. Karenanya, kelompok Muslim di AS kemudian langsung menarik dukungan untuk Kamala Harris. Kelompok kampanye tersebut bernama Muslim Women for Harris menyatakan telah menarik dukungan mereka. Alasannya mereka menganggap Partai Demokrat telah membungkam pembicara pro-Palestina dalam sebuah konvensi di Chicago. Selain itu, para aktivis pro-Palestina dan kelompok sekutu mereka juga menuntut agar Harris berkomitmen memangkas bantuan militer AS ke Israel. Pasukan Perlawanan Islam Lebanon, Hizbullah, melancarkan serangkaian serangan ke barak Biranit Israel di wilayah utara yang diduduki. Serangan pada Kamis 22 Agustus 2024 itu menargetkan barak militer hingga peralatan mata-mata militer rezim Zionis. Dengan menggunakan artileri, roket, dan drone, Hizbullah membombardir aset militer Israel. Adapun Hizbullah kemudian menyerang posisi IDF di lokasi militer Al-Gajar. Serangan itu diklaim menewaskan militer Israel dan mengakibatkan beberapa lainnya luka-luka. Militan yang didukung Iran ini juga menembakkan roket menyasar lokasi militer Al-Sumakah di perbukitan Kfar Chouba. Militer Hamas Brigade Al-Qassam menghancurkan 4 tank Merkava tentara IDF Israel. Serangan itu terjadi di dekat persimpangan Abu Al-Daka di lingkungan Tal Al-Sultan, Gaza pada Jumat 23 Agustus 2024. Saat itu, pejuang Al-Qassam menyerang menggunakan roket Al-Yasin 105 dan sebuah peledak tandem. Sementara itu, sayap militer PIJ Brigade Al-Quds juga tak mau ketinggalan. Pejuang Al-Quds mengebom sebuah markas besar komando pasukan pendudukan Israel di poros Netrazim dengan mortir kaliber berat. Tentara pendudukan Israel kemudian juga mengumumkan terbunuhnya anggota dalam pertempuran di jalur Gaza Selatan tersebut. Badan Keamanan Dalam Negeri Israel, Shin Bet, memperingatkan negaranya akan hancur hanya dalam kurun waktu 1 tahun. Shin Bet mengaku khawatir atas aksi para pemukim ilegal Israel yang barbar kepada warga Palestina. Shin Bet menilai aksi barbar di tepi barat tersebut dapat memicu serangan balas dendam terhadap Israel. Hal itu disampaikan oleh Direktur Shin Bet, Ronen Bar, pada Kamis 22 Agustus 2024. Adapun Ronen Bar menulis surat peringatan kepada Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Ronen menitik beratkan soal kejahatan yang dilakukan oleh Hill Boys, yakni sekelompok pemukim Israel di tepi barat. Warga Israel menggelar demonstrasi disertai aksi melempar tomat ke foto Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, Presiden, dan para menterinya. Demo itu terjadi di Taman Rel, Kota Tel Aviv pada Kamis 22 Agustus 2024 malam. Media Israel Walla mengecap tindakan tersebut sebagai aksi protes yang kontroversial. Dalam beberapa video yang beredar di media sosial, terpampang sebuah foto besar yang menampilkan Netanyahu dan anggota kabinetnya di tempat demonstrasi. Massa satu persatu mengambil tomat yang ada di dalam kotak, kemudian melemparkannya ke foto tersebut. Di media sosial, netizen ada yang menganggap aksi itu lucu, sementara yang lainnya menilai sebagai kekerasan dan tidak pantas dilakukan dalam unjuk rasa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.